yang datang harus benar-benar bertujuan untuk membantu. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Comment Sindo News bersama saya Gaib Martu Sigit dan saya bersama dengan Mas Bung Purwanto. Mas Bung, tadi kita udah dengerin statement. Sebenarnya tuh statement cukup keras sebenarnya Mas. Cuma nadanya agak lebih pelan dan diberi agak sopan dikit lah. Sebenarnya dia mau bilang jangan pencitraan dong. Tapi pakai bahasa wisata bencana. Tapi kenapa Pak Prabowo tiba-tiba ngomongin beginian ya? Apa dia dengerin suara-suara di masyarakat? Yang pasti di situ sedang rapat kabinet lengkap. Nah, orang-orang yang ditegur itu semuanya ada di situ sih. Kalau kita lihat ya. Artinya itu memang pesan langsung kepada mereka. Agar para pejabat, siapapun itu, anggota DPR, siapapun anggota DPR, siapapun jangan menggunakan bencana sebagai wisata untuk menarik perhatian gitu. Jadi foto-foto Mas dibilang juga. Foto-foto, kemudian jangan jadikan bencana sebagai objek untuk pemilu berikutnya kan. Iya, pencitraan untuk kepentingan pribadi. Pansos. Panjal sosial. Dan itu memang ramai sekali ketika ada yang manggul beras, ada yang pakai rompi anti peluru, ada yang nunjuk-nunjuk dan sebagainya lah. Atau pura-pura ngasih arahan. Padahal itu di foto doang gitu. Nah mungkin kayak gini, gaya-gaya begini ini kan peninggalan masa lalu ya. Kenapa masih dipelihara juga? Saya juga bingung tuh. Mungkin kalau lagi kampanye, memang jam kampanye oke lah ya. Betul. Tapi ini kan kampanye masih jauh. Masih jauh. Pemilu masih 2029. Iya. Terus yang paling kita sedih itu adalah menjadikan korban bencana yang lagi sulit makan, sulit air, itu jadi objek untuk pansos. Untuk naikin rating. Share. Untuk naikin, elektabilitas. Betul. Naikin popularitas. Nah itu yang menurut banyak orang ini nggak bener nih. Dan ternyata Presiden Prabowo mendengar. Memang Mas kalau diperhatiin ya, setiap Pak Prabowo ketemu Prof Dasko, selalu ada informasi yang baru yang disampaikan Presiden. Perhatiin deh. Gitu ya. Ada polanya ya. Ada polanya. Jadi sebelum Ira Puspa bebas, ketemu Dasko dulu satu hari sebelumnya. Besoknya tiba-tiba keluarin tuh Pak Prabowo bebaskan Ira Puspa. Kemarin sebelum sidang ketemu Prof Dasko dulu. Nah begitu Prof Dasko ketemu, besoknya ngeluarin statement. Ini sebenarnya dia ngomongnya untuk beberapa orang yang dia tahu bagian dari menterinya juga. Gitu. Dan itu benar-benar to the point yang dia disampaikan. Semoga menteri yang dengerinnya atau siapapun yang di situ paham ya. Karena menurut saya bukan cuma satu orang menteri itu, ada beberapa menteri juga yang kelihatannya memang dari gesturnya tuh pengen disorot kamera. Jadi kemarin kita wawancara dengan salah satu pakar komunikasi, Profesor Gun Herianto. Kehadiran seorang pejabat publik di tengah krisis seperti bencana itu bukan kemudian dia ikut bersih-bersih rumah,
kemudian ikut ngangkut beras, terus kemudian Bagi-bagi bantuan. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan dilakukan oleh seorang yang memiliki otoritas. Iya. Itu bisa dikerjakan oleh Hansip sebenarnya. Hansip semuanya bisa dikerjain siapapun itu. Dia hadir di situ itu merumuskan, melihat situasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian membuat kebijakan. Misalnya air susah, ya dia harus nelpon beberapa orang menggunakan Ya. kewenangannya untuk Otoritasnya itu. otoritasnya, misalnya telepon PDAM atau telepon kepala daerah sekitar yang bisa membantu, apa yang bisa Iya. kamu bantu. Itulah. Atau telepon perusahaan air minum, kenalan dia. Betul, yang bisa langsung kamu sanggup berapa. Iya. Nah, gitu. Misalkan Itu baru namanya pejabat publik. Telepon pemilik perusahaan air minum terbesar di Indonesia. Pak, saya lagi butuh air buat rakyat saya. Gimana caranya? Anda punya nggak cabang yang ada di Aceh atau di Ya. Sumatera? Ya, Bisa nggak Anda kirim ke sini? betul. Kalau Anda takut rugi, kita bayar setengahnya deh. Iya, itu baru. Ah, itu baru namanya pejabat publik. Sama gini, ada isu di awal-awal ketika di mana ya, di Aceh atau di Sumatera Utara, yang rame ada minimarket yang diserbu orang. Itu kalau dia bisa menggunakan wewenangnya sebagai misalnya salah satu menteri, dia akan ngomong, gubernur, itu tolong saya kasih bantuan atau kasih dana, gratiskan semua, nanti saya yang bayar. Iya, Itu baru. itu baru. Bukan manggul beras 2 kilo. Itu saya gitu. jadi teringat dengan apa yang dilakukan JK. Ah, Ketika tsunami, dia kirim Oke. sama menteri SDM. bukan menteri ATR, Ya. Sofyan Jalil. Oke. Sofyan, lu terbang sekarang Iya. ke Aceh, Ya. bawa duit cash dikasih Iya. JK. Lihat perkembangannya. Nah, dalam perjalanan Seperti dia apa? di atas, dia lihat parah sekali. Iya. Begitu sampai, dia telepon Pak JK, ini parah sekali Pak, kita harus cepat melakukan ini. Iya. Kemudian JK ngumpulin semua, menteri, Pengusaha. Menkes, semua dikumpulin. Dia bilang, tolong kirim obat sebanyak mungkin. Itu udah malam mas posisinya, itu Iya. sore. Pak, udah tutup Pak. Tukang ojek juga udah pulang. Anda punya senjata nggak? Punya. Tembak gudangnya. Ambil sebanyak mungkin. Nah. Bawa ke lokasi. Aceh. Bawa Oke. ke Aceh. Semua tuh. Bulog diteleponin Iya. semua. Yang bulog di daerah. Ya. Pagi-pagi harus sudah nyampe sana bagiin tuh semua obat. Ya. Nah itu yang namanya pejabat yang punya menggunakan otoritasnya dalam situasi yang krisis seperti itu. Yang darurat untuk membantu. Jadi bukan Saya nggak pernah lihat JK waktu jadi wapres Nggak tuh pernah nenteng-nenteng. kesana. Bahkan menteri zaman SB itu nggak ada kayaknya mas. Nggak ada. Kayak Pak Kuntoro gitu ya. Nggak ada. Nggak ada tuh. Dia di kantornya, tetap di kantornya meramu Mengkoordinasikan, semua, mengkoordinasikan. Apa misalnya Pak Gerakan Kuntoro di gitu lapangan. apa Nggak bersihin lumpur di bawah, kotoran di bawah. Kan kotoran kok bersihin kotoran di bawah kan bukan yang kotor di atas. jadi Iya. memang otoritas itu benar tuh Prof Gun-Gun. Iya. Jadi bukan itu yang diperlukan oleh rakyat dari seorang pejabat yang memiliki kewenangan, memiliki otoritas dan dijamin oleh undang-undang, digaji oleh rakyat. Nggak begitu caranya bekerja. Jadi, Termasuk ini ya listrik ya. listrik. Listrik mati nih. Udah berapa lama? Ya. Udah seminggu Pak. Ya. Oh, belum nyala? Belum. Telepon PLN. Iya. Atau, Pak, ini kita lagi kerusakan, oke. Jadi perlu apa nih? Oh, perlu genset. Iya. Banyak. Perlu BBM. Iya. Oke, telepon Pertamina. Iya. Lu punya depo di mana? Iya. Bisa nggak bawa ke sini? Bisa nggak bawa apa semua ke sini? Pasang genset buat isi Iya. bensin segala macam. Nah, itu yang paling benar dilakukan. Iya. Gitu. Kalau tiba-tiba masang listrik, ya Terlalu- itu bisa dilakukan oleh Hansip sebenarnya. Iya, terlalu remeh-temeh. Jadi itu imbauan Pak Presiden itu betul. Jadi tolong tidak ada lagi lah drama-drama apa gimmick-gimmick begitu. Justru itu malah bikin marah Iya. masyarakat. nggak sih, Mas? Masyarakat makin marah. Karena apa? Karena itu di spotlight dia sedang seolah-olah turun di satu tempat yang kebetulan dipilih oleh sutradaranya. Iya, saudaranya. Tapi di tempat lain lebih parah. Lebih parah Nggak lagi. pernah datang bantuan, udah nggak makan berhari-hari, nggak mandi berhari-hari. Tapi melihat tontonan begitu akan makin marah. Ditambah lagi abis ngebersihin, pulangnya makan-makan di restoran sambil Waduh. disong. Ya, ini pelajaran buat para pejabat lah ya.
tolong benar-benar kita itu butuh pemimpin yang otentik. Nah, otentik itu berarti ya apa adanya. Jadi kalau itu bisa diselesaikan oleh pejabat di bawahnya, ngapain kita harus turun-turun ke sana, ya kan?